Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan dan saya doakan semua badminton lovers se-Indonesia mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesuksesan di segala bidang, dan juga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Kita lupakan hasil China Open pekan lalu di kota Zhangzhou, China, di mana tak satu pun gelar berhasil direbut oleh pemain-pemain kita. Dan sekarang kita alihkan pandangan kita atau perhatian kita ke Hong Kong Open 2023 yang berhadiah total 420.000 US dollar atau merupakan kategori Super 500. Nah, disinilah kesempatan bagi pemain-pemain kita untuk bisa meraih gelar setelah hampa dari Changzhou, China. Dan kesempatan itu ada terutama di nomor ganda putra dan juga saya kira di nomor ganda putri. Kenapa tidak? Karena di nomor ganda putra, juara China Open yang lalu, Liang Weikeng dan Wang Chang, tidak hadir di Hong Kong Open kali ini. Kemudian juga dua ganda kuat dunia, yang juga baru saja 2 pekan lalu menjadi juara dunia, Xiao Zhengjie dan Kang Ming Hyuk juga absen di turnamen ini. Sehingga inilah kesempatan ganda-ganda putra Indonesia yang turun di sini, ada 5 pasangan kita di sini, bisa merangsek hingga babak final dan tentu saja kita harapkan bisa merebut gelar di sini, di Hong Kong Open. Dan kita harapkan juga 3 pasangan kita yang di China Open pekan lalu langsung tumbang di babak pertama, kali ini di Hong Kong Open bisa lebih bagus dari di China Open dan bisa mengukir prestasi di Hong Kong. Kita harapkan terutama unggulan pertama Fajar Rian atau Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto bisa memperbaiki langkah mereka, performa mereka dibanding di China Open yang lalu yang mereka hanya sampai di babak pertama atau langsung kalah di babak pertama. Pada China Open kali ini mereka tetap diunggulkan di tempat pertama dan lawan yang akan mereka hadapi adalah pasangan dari China Taipei, Zhou Qingheng dan Yeo Hangwei. Di atas kertas harusnya Fajar dan Rian tidak luput lagi dari kekalahan. Maksud kami dari kekalahan dari pasangan China Taipei ini sehingga bisa lolos ke babak berikutnya. Kemudian juga pemain veteran, pemain senior Ahsan dan Hendra saya kira juga harus bisa lolos ke babak kedua meskipun yang lawan yang dihadapi adalah bukan pasangan yang mudah juga, yaitu He Jiting dan Zhou Haodong dari Cina, tapi pengalaman beberapa pertemuan sebelumnya mereka mampu mengalahkan ganda Cina tersebut. Seharusnya kali ini juga bisa dilakukan dan bisa tembus ke babak kedua oleh Ahsan dan Hendra. Kemudian Leo Roly dan Daniel Martin juga harusnya bisa lolos ke babak kedua karena lawan yang mereka hadapi adalah Chang Kochi dan Pauline Wei juga dari China Taipei. Mudah-mudahan ini juga drawing yang bagus atau undian yang bagus bagi Leo dan Daniel yang di China Open pekan lalu juga langsung tumbang di babak pertama. Kemudian juga kita harapkan Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri atau pasangan yang kerap disebut Bakri oleh kalangan media juga bisa minimal menyamai langkah mereka di China Open pekan lalu, bisa sampai di babak perempat final. Dan kita harapkan di sini Bakri yang pada babak pertama akan menghadapi
pemain dari China Taipei, Lu Qingyao dan Yang Pohan juga bisa tetap fokus dan bisa meraih kemenangan. Dan satu lagi, Prayer atau Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan akan menghadapi pemain atau pasangan dari Jepang, Ayato Endo dan Yuta Take, yang juga pekan lalu pasangan ini Prayer bisa lolos sampai babak kedua. Sayangnya memang mereka harus sudah bertemu dengan Bakri di babak kedua dan akhirnya mereka dikalahkan oleh pasangan Bakri. Itulah, dengan ketidakhadiran Liang Weikeng dan Wang Chang, kemudian Xiao Shengjie dan Kang Minghyuk, saya kira kesempatan emas bagi ganda-ganda Indonesia untuk bisa membawa pulang gelar. Hanya saja memang mereka harus tangguh, harus bersaing keras dengan ganda-ganda Malaysia, termasuk dengan Aaron Chia dan So Hu Yik yang kemarin di China Open tampil sebagai finalis. Itu saja saya kira ulasan saya untuk Hong Kong Open, terutama di nomor ganda putra, di mana kita memiliki peluang emas untuk merebut gelar. Silakan komen, saya tunggu dari badminton lovers, dan juga like serta share-nya ke teman-temannya yang belum subscribe channel kami, dan mudah-mudahan kita mendapatkan gelar di Hong Kong Open, entah dari ganda putra atau dari ganda putri atau mungkin dari tunggal putra. Mudah-mudahan juga Ginting, Jonathan Christie dan Chico Ora Dwi Wardoyo bisa tampil lebih baik dibanding ketika mereka bermain di China Open. Salam badminton.